Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkembangan teknologi aplikasi beton pracetak di Cina. Rumah papan pracetak bergerak atau Prefable Movable Board House dengan tugas struktur beton lanjut, kode mata kuliah TSS 7713. Dengan dosen pembimbing Ibu Pinta Astuti. Laporan ini disusun oleh Tito Yoga Ramadona, Atayavini Argenta, Yuda Dwi Haryanto, Dani Tri Prasetyo, Muhammad Hikmi Musyafa, dan saya Farah Salsabila. Kemudian daftar isi dari laporan ini. Satu adalah latar belakang, definisi beton pracetak, sejarah beton pracetak, pembahasan Movable Board House dengan tujuan konstruksi, penerapan metode, kelebihan penggunaan metode, kekurangan penggunaan metode, dan kesimpulan. Masuk yang pertama yaitu latar belakang. Cina merupakan negara yang sangat cepat dalam mengikuti perkembangan zaman dan sering melakukan inovasi terutama dalam bidang konstruksi. Inovasi yang dilakukan Cina sangat membantu dalam bidang konstruksi, seperti teknologi beton pracetak. Teknologi ini sudah berhasil membantu Cina dalam menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya dalam pembangunan gedung Rumah Sakit Corona, yaitu Rumah Sakit Ho Sen Sen, yang berhasil diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Kecepatan pembangunan Rumah Sakit Corona Ho Sen Sen ini tidak lepas dari metode yang digunakan, di mana dalam pembangunan rumah sakit ini Cina menggunakan metode pembangunan prefabricated building, di mana beton yang digunakan yaitu beton precast atau beton pracetak. Jadi proses yang pembuatannya dilakukan dalam pabrik. Memasuki yang kedua yaitu tujuan. Dalam tujuan penulisan ini, satu, untuk memberikan informasi baru terkait teknologi beton precast yang sudah banyak diterapkan di negara Cina. Yang kedua, sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur beton lanjut. Berikut adalah definisi dari beton pracetak. Saat ini semakin banyak ditemukan beton baru hasil modifikasi. Contohnya beton pracetak atau precast yang digunakan pada struktur suatu bangunan. Sesuai dengan namanya, beton pracetak merupakan produk beton untuk kebutuhan konstruksi yang diproduksi secara khusus menggunakan material beton dan cetakan pres beton dengan ukuran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi proyek konstruksi, sehingga dapat menghasilkan beton berkekuatan tinggi, workability, durable, dan sustainable. Beton pracetak dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang telah disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan yang ada di lapangan. Untuk menciptakan sebuah beton pracetak yang kokoh, maka dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas dan memiliki campuran komposisi yang tepat. Beton jenis ini dicetak dengan dibubuhi rangkaian besi sebagai penulangannya, agar material beton pracetak menjadi tangguh, kuat, dan dapat menahan beban yang berat. Material ini terbuat dari berbagai macam campuran agregat dan pengikat semen. Kenapa dipakainya beton precast? Struktur bangunan yang efisien. Precast menawarkan pertimbangan yang bertujuan untuk mengefisiensikan struktur bangunan, bentuk lebih panjang, dan mengurangi kedalaman konstruksi yang dilakukan dengan pre-stress konkret untuk balok dan lantai. Harga komersial tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam bangunan, tetapi juga memperluas bentuk bangunan itu sendiri. Kemudian adaptasi dari konstruksi precast menyebabkan bangunan tersebut tetap memiliki harga komersial dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah sejarah beton pracetak, di mana beton precast atau pracetak awalnya berasal dari negara Eropa yang dikembangkan oleh perusahaan Jerman, yakni Weiss dan Freytag. Beton pracetak mulai digunakan pada tahun 1906. Di tahun 1912, beberapa bangunan tinggi mulai menggunakan sistem pracetak dengan bentuk komponen-komponen mulai dari dinding, lantai, serta kolom. Penggunaan beton precast di Indonesia ditandai dengan adanya pracetak yang berbentuk komponen seperti balok jembatan, tiang pancang, serta kolom dari tahun 1970-an. Beton precast semakin berkembang dan berinovasi dengan kemunculan sistem L-shape pada tahun 1966.
sistem all-load bearing wall di tahun 1977, sistem beam column slab tahun 1998, sistem brass paka tahun 1999, serta sistem TCAP pada tahun 2000. Kemudian ada pula pemakaian beton precast di Cina antara lain Rumah Sakit Khusus SARS di Xiongtangshan tahun 2003, Mini Sky City Cina pada tahun 2015, Ark Hotel tahun 2019, Rumah Sakit Corona Honsenshan tahun 2020, dan Rumah Sakit Leisenshan tahun 2020. Selanjutnya adalah prefabricate movable birdhouse. Metode konstruksinya, precast atau dapat disebut prefabrication merupakan metode konstruksi yang mana komponennya diproduksi secara massal kemudian dilakukan perakitan pada bangunan menggunakan alat bantu pengangkat. Teknologi beton precast memiliki metode yang bernama prefabricate movable birdhouse, di mana metode ini dapat mempersingkat waktu pada proses persiapan, pembuatan percetakan, pengecoran, penegangan, penyimpanan, pengangkutan, pendirian, pengangkatan, dan penanganan. Metode rumah papan pracetak bergerak sudah lumayan banyak diaplikasikan pada beberapa konstruksi gedung di negara Cina, baik dalam pembangunan rumah sakit, hotel, dan beberapa bangunan lainnya. Sebagai contohnya, kami berikan gambaran pembuatan rumah sakit Corona Honsenshan yang dibangun dengan metode tersebut. Baik, untuk selanjutnya ialah penerapan metode tersebut. Untuk contoh penerapan metode prefabricated movable birdhouse yang diterapkan di Cina, ini dapat kita lihat pada pembangunan rumah sakit Corona Honsenshan. Rumah sakit ini terletak di pinggir kota Wuhan dan dibangun dengan waktu yang singkat, di mana hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari, yaitu pada tanggal 24 Januari hingga 2 Februari 2020. Untuk membangun gedung 2 lantai ini dibutuhkan lahan dengan luas 269.000 meter persegi. Dalam proses pembangunannya, rumah sakit ini menggunakan plat lantai dan dinding dari beton precast yang sebelumnya telah dibuat dan menggunakan baja sebagai kolom dan baloknya. Total anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah sakit ini sebesar 43,5 juta dolar atau setara dengan 596 miliar rupiah. Berikut kami lampirkan foto kegiatan serta foto perencanaan dari pembangunan rumah sakit Honsenshan yang kami jadikan tinjauan. Dapat dilihat di sini bahwa pembangunan dilakukan dengan menggunakan beton precast dengan mutu tertentu sebagai dinding dan platnya, serta struktur baja dengan mutu tertentu pula yang memiliki nilai yield strength sebesar 450 MPa sebagai kolom dan balok pada bangunan tersebut. Dalam proses pembangunannya juga membutuhkan pekerja sebanyak 75.000 orang serta ratusan kren sehingga mempercepat kegiatan hingga memiliki kapasitas sebesar 6.000 meter persegi setiap harinya. Dan berikut merupakan salah satu gambar site plan atau perencanaan dari rumah sakit tersebut. Untuk lebih jelasnya, akan kami tampilkan video kegiatan pembangunan rumah sakit Honsenshan. Untuk videonya sebagai berikut. Cara super Cina membangun rumah sakit untuk pasien virus corona hanya dalam 10 hari. Cina, terutama di kota Wuhan, tengah menghadapi masalah virus corona yang mengkhawatirkan. Pemerintah lokal harus kerja ekstra mengatasi masalah ini, termasuk dalam menyediakan fasilitas medis bagi penderita virus corona. Sebuah rumah sakit yang dikerjakan secara cepat tengah dilakukan. Membangun rumah sakit dalam waktu kilat. Memang tidak kelar semalam, tapi Cina menargetkan 10 hari. Sesuatu yang sudah luar biasa di masa modern ini. Rumah sakit bernama Honsenshan Hospital ini mulai dibangun di kota Wuhan, Provinsi Hubei pada 23 Januari 2020. Targetnya, rumah sakit sudah bisa digunakan pada 3 Februari 2020. Bukan rumah sakit abal-abal, tapi rumah sakit untuk 1.000 orang pasien dengan perangkat medis lengkap serta perawat dan dokter. Rumah sakit ini dibangun di lahan kosong pinggir danau Kezianjian. Luas wilayah yang akan dibangun mencapai 25.000 meter persegi. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan hingga ratusan alat berat telah berada di lokasi.
Rumah sakit di Wuhan ini dibangun menggunakan bahan jadi atau prefabricated material. Jadi panel-panel dinding, jendela, hingga atap sudah dibuat sebelumnya sehingga tinggal dirakit. Hal ini tentu saja tetap tidak mudah jika bukan karena Cina memiliki para ahli bangunan. Sebelum memulai pembangunan, Cina mesti lebih dulu memilih lahannya. Di negara-negara lain, hal ini akan sulit karena harus berurusan dengan proses pemindahan kepemilikan atau pembebasan lahan, tapi tidak demikian dengan Cina. Dengan sistem pemerintahan komunis yang dianut Cina, seluruh tanah di negara itu adalah lahan yang disewakan negara kepada rakyatnya. Artinya, dalam situasi darurat, lahan kosong bisa digunakan dengan segera. Perintah langsung datang dari pusat yang diamini tanpa tedeng aling-aling oleh pemerintah daerah. Jalur birokrasinya singkat, tidak perlu bertele-tele berkonsultasi atau mengurus surat-menyurat. Ini bukan kali pertama Cina membangun rumah sakit secepat kilat. Pada wabah SARS 2003 lalu, Cina membangun rumah sakit Xiaotangsan dalam waktu 7 hari, rekor tercepat dalam sejarah konstruksi. Sebanyak 4.000 orang membangun rumah sakit Xiaotangsan selama 24 jam per hari. Bagian dalamnya seperti rumah sakit pada umumnya, lengkap dengan ruang ICU, laboratorium, ruang X-ray, dan CT scan. Bahkan setiap bangsal perawatan punya kamar mandi sendiri. Begitulah Cina menciptakan keajaiban dalam sejarah pembangunan fasilitas sains medis. Penerapan beton precast di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa bangunan yang menerapkan sistem yang sama seperti yang sudah dilakukan negara Cina. Kementerian PUPR telah menggunakan teknologi precast di berbagai infrastruktur yang dibangun, di antaranya dalam membangun jaringan irigasi primer dan sekunder, RISA atau rumah instan sederhana sehat, rumah susun, rekonstruksi sekolah sementara pasca bencana, serta pembangunan jalan dan jembatan. Pada pembangunan jalan sudah dilakukan pemakaian beton precast seperti Udit, box culvert, dan lainnya. Dan pada pembangunan gedung berupa rumah susun yang dibangun sudah menggunakan precast berupa hollow core slab, kolom, balok, sambungan tarik tanpa lekatan. Sebagai contoh penerapan yang ada di Indonesia dapat dilihat pada pembangunan rumah sakit khusus corona yang berlokasi di Pulau Galang. Tepatnya pada bekas kamp penampungan Vietnam di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Rumah sakit ini sendiri dibangun oleh PT Waskita Karya Persero Tbk dengan waktu yang cukup singkat pula, yaitu kurang lebih selama 28 hari. Dibangun pada tanggal 9 Maret 2020 dan diresmikan serta beroperasi pada tanggal 6 April 2020. Rumah sakit ini dibangun menggunakan beton precast sebagai dinding serta plat lantainya dan baja dengan mutu tertentu sebagai kolom dan baloknya. Rumah sakit Galang khusus corona ini memiliki 12 bangunan, diantaranya meliputi gedung screening, pos jaga, gedung isolasi ICU, dan 20 tempat tidur. Gedung observasi dengan masing-masing kapasitas 50 tempat tidur, gedung powerhouse, asrama pegawai, dan 40 tempat tidur. Asrama perawat total kapasitas 80 tempat tidur. Asrama perawat dengan 30 tempat tidur, asrama dokter dengan 8 tempat tidur, sentral gas medis, pos pantau helikopter, dan STP. Berikutnya adalah gambar proses pembangunan rumah sakit tersebut. Bisa dilihat pembangunan menggunakan beberapa kren seperti gambar tersebut. Selanjutnya. Baik, memasuki kelebihan penggunaan metode, yang mana metode yang diaplikasikan di tinjauan kita ini yaitu terkait prefabricated movable board house yang berasal dari Cina. Kelebihan pertama yaitu pembangunan di lapangan dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dapat dikerjakan kurang dari sebulan.
Hal ini dikarenakan komponen-komponen yang sudah dilakukan terlebih dahulu di pabrik dan kemudian mengefisienkan kegiatan yang ada di lapangan. Dan kemudian kelebihan selanjutnya yaitu pengeluaran untuk personel bisa jauh lebih rendah seiring dengan kualitas dan akurasi dalam proses produksinya. Selanjutnya, proses pembuatan beton precast di pabrik dapat melindungi lingkungan dan mengurangi gangguan berupa kebisingan dan akumulasi debu. Dengan pembuatan beton yang dilakukan di pabrik, maka kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dapat terefisienkan, entah itu merupakan kebisingan ataupun polusi-polusi yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dan kemudian yang terakhir yaitu kelebihan berupa beton pracetak dapat menjamin semua karakteristik ketahanannya sehingga bisa melindungi bangunan bahkan dalam situasi yang merugikan seperti terjadinya kebakaran. Maka dengan adanya ini dapat meminimalisir gangguan-gangguan pada kerjaannya. Selanjutnya, yaitu kekurangan penggunaan metode ini atau prefabricated movable board house. Yaitu, yang pertama, membutuhkan ketelitian lebih baik dalam pencetakan di pabrik maupun pemasangannya di lapangan. Maka perlu tenaga ahli khusus untuk pengaplikasian metode ini. Kemudian, membutuhkan alat transportasi dan alat berat lainnya untuk pengangkutan dan pemindahan yang lebih banyak. Kemudian, membutuhkan biaya transportasi dan pemasangan yang lebih besar. Kemudian, membutuhkan peralatan yang mempunyai kapasitas besar waktu pelaksanaan pemasangan. Kemudian yang terakhir, membutuhkan tenaga yang lebih banyak jika ingin mendapatkan waktu pekerjaan yang lebih cepat. Maka pertimbangannya jika kita ingin mengefisienkan waktu, diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Dan kemudian kesimpulannya yaitu, dari metode prefabricated movable board house ini, berdasarkan riset dari beberapa website dan jurnal, beton precast dapat membantu mempercepat pembangunan konstruksi yang salah satunya menggunakan metode prefabrication movable board house, di mana metode ini dapat mengurangi pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan. Banyak pula tipe precast yang dapat digunakan di Indonesia seperti U-ditch, box culvert, balok, kolom, sambungan tarik, hollow case, sehingga metode ini sangat cocok dan terbukti dapat diterapkan di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang konstruksi, baik gedung maupun transportasi, dan dengan menggunakan metode ini diharapkan semakin mempercepat perkembangan terutama dalam bidang konstruksi dengan meminimalisir pencemaran seperti polusi suara dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami, dan ini daftar pustaka yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.